Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardiman Ahmad, NIM 1921041025 dari Prodi PTSP 102 kelompok 4. Di video kali ini saya akan memaparkan materi yang diberikan kepada kami, yaitu bangunan sadap. Pengertian bangunan sadap. Bangunan sadap merupakan bangunan yang mengalirkan air dari aliran saluran primer dan atau saluran sekunder ke saluran tersier penerima melalui pintu ukur. Fungsi bangunan sadap: mengambil atau menyadap air untuk dialirkan melalui saluran tersier atau kuarter ke sawah maupun kolam-kolam ikan dan lainnya. Keuntungan bangunan sadap: sebagai salah satu bangunan pengelak terjadinya banjir dan peredam air lumpur. Kekurangan bangunan sadap: jika semakin banyak bangunan sadap, maka semakin luas areal yang diperlukan. Tata letak bangunan sadap. Bentuk menyamping. Posisi bangunan atau pintu sadap tersier atau sekunder berada di samping kiri atau kanan saluran dengan arah aliran ke petak tersier atau sekunder, mempunyai tegak lurus sampai 45 derajat. Bentuk numbak. Bentuk numbak meletakkan bangunan bagi sekunder, sadap tersier dan bangunan pengatur pada posisi sejajar sehingga arah alirannya searah. Tata letak bangunan sadap. Yang pertama, bangunan sadap untuk menyadap aliran dari saluran primer ke saluran sekunder disebut bangunan sadap sekunder, terletak di saluran primer. Yang kedua, bangunan sadap untuk menyadap aliran dari saluran sekunder ke saluran tersier disebut bangunan sadap tersier, terletak di saluran sekunder. Yang ketiga, bangunan sadap akhir, terletak di bagian akhir saluran sekunder. Persyaratan dan pengukuran debit. Yang pertama, persyaratan untuk bangunan sadap dan untuk pengukuran debit pada bangunan sadap sama dengan pada bangunan-bangunan bagi. Yang kedua, bangunan sadap yang mengambil air dari saluran sekunder ke saluran tersier dapat tanpa bangunan peninggi muka air, yang biasanya dibuat tanpa gorong-gorong dan menggunakan gorong-gorong. Bangunan sadap terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bangunan sadap sekunder. Ada 4 tipe bangunan yang dapat dipakai untuk bangunan sadap sekunder. Yang pertama, alat ukur Romic. Yang kedua, alat ukur Cram de Gruyter. Yang ketiga, pintu aliran bawah dengan alat ukur ambang lebar. Yang keempat, pintu aliran bawah dengan alat ukur plum. Bangunan sadap tersier. Pemakaian beberapa tipe bangunan sadap tersier sekaligus di suatu daerah irigasi tidak disarankan karena menyulitkan transportasi. Bagian-bagian yang terdapat di sekitar bangunan sadap. Yang pertama, saluran sekunder dan primer. Kedua, saluran tersier. Ketiga, septic. Dan keempat, pintu utama. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.